Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dengan peta, percaya itu di ujung fakta. Kali ini kita mau melanjutkan ya kajian kemarin mengenai bahasa. Tentunya masih bersama Ustadz Adib Susila Siraj. Tapi sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Jangan lupa bunyikan loncengnya. Oke, langsung saja. Mari kita sambut Pak Adib. Assalamualaikum Pak Adib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya, sehat ini? Sehat, ini alhamdulillah. Masih semangat ini untuk ya, melanjutkan kajian. Semangat terus walaupun pandemi belum berakhir. Semangat ya. Ya, jadi langsung saja Pak Adib, ini kali ini kita mau membahas apa ini? Kalau kemarin kan kita sudah membahas kaitan bahasa bahasa Arab ke dalam bahasa Al-Qur'an ya. Kemarin itu memang terdapat banyak sekali yang ada perbedaan. Ya. Jadi mungkin kali ini apa yang kira-kira mau dibahas Pak Adib? Ya, jadi masalah bahasa itu sangat penting ya. Terutama bila bahasa ini menyebar ke seluruh penjuru dunia, dan di dunia ini kan bangsanya bermacam-macam, terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang kalau dihitung mungkin nggak ada yang tahu ya seluruh bahasa di dunia ini sebetulnya jumlahnya berapa gitu. Tapi intinya kalau bagi kita terutama di Indonesia itu kan bahasa kita bahasa Indonesia. Walaupun pernak-perniknya sudah kita bicarakan kemarin, ternyata bahasa Indonesia itu juga tidak lepas dari masalah, dari sejarahnya misalnya. Tetapi okelah kita anggap bahasa Indonesia itu memang menjadi milik kita yang harus kita gunakan sebagai bahasa ibu kita, bahasa sehari-hari, bahasa nasional lah kita. Tetapi sampai hari ini umat Islam di Indonesia itu memang masih harus berjuang keras untuk menguasai bahasa Al-Qur'an. Bahasa aslinya yang kita tahu kemarin bahwa bahasa Al-Qur'an itu tidak sepenuhnya 100% persis dengan Arab. Ya, karena Arab berkembang, ada peralatan modern seperti televisi, radio itu masuk di kosakatanya, di vocabnya. Tetapi bahasa Al-Qur'an tidak mengadopsi itu gitu loh. Mungkin Pak Adib, maaf saya potong, apa yang saya pahami itu kemarin itu bahwa sebenarnya bahasa Al-Qur'an itu sendiri apabila nanti memakai bahasa Arab untuk memahami itu memang tidak bisa pas gitu ya. Ya, tidak bisa 100%. Ya, 100%, apalagi cukup dengan terjemah bahasa Indonesia ya, itu justru, apalagi dengan bahasa Indonesia. Dengan bahasa Arab saja tidak 100% persis. Itu yang dia punya huruf sendiri ya, apalagi yang bahasa Indonesia yang cuma meminjam dari bahasa Latin. Bahasa Latin gitu. Jadi itu problem utamanya. Makanya terutama di ibadah sholat ya, sampai hari ini kita tidak boleh sholat itu dengan bahasa terjemahan. Misalnya kita nasionalismenya tinggi, wah kita bangsa Indonesia, udahlah Allah kan maha tahu. Karena memang itu nanti terjemah itu memang kadang nggak sesuai dengan maksud dari ayat itu sendiri, karena bahasanya kan kurang gitu ya. Terjemah itu karena ya ini kebetulan kita ambil contoh ini di surat Al-Alaq ayat 11 itu, walaupun sama-sama terjemahan resmi dari Departemen Agama, tapi saya punya koleksinya itu. Ini? Punya koleksinya. Jadi, silakan dilihat itu. Surat Al-Alaq ya? Al-Alaq, surat nomor 96. Coba nanti sobat peta di rumah ya, nanti bisa buka Quran terjemahan nanti di rumah ini. Iya, ini dengan ini ya Pak Adib. Ini ada dua, jadi di sini ada dua Quran terjemahan ya ini. Ini saya buka surat Al-Alaq. Nah, ini yang ayat 11 ini. Ya, ini bisa dilihat ya pemirsa di rumah ya. Ya, ini dibandingkan dengan ini. Al-Qur'annya kan seperti ini ya. Nah, ini covernya ini seperti ini. Ini tadi terjemahannya
Ini saya baca dulu Pak Adib ya. Oh, silakan. Ya, silakan. ini saya baca dulu ya terjemahan di surat Al-Alaq ayat 11 ya. Ya. Bagaimana pendapatmu jika orang yang dilarang, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu berada di atas kebenaran? Ini yang Quran ini ya. Kemudian ini berarti saya bandingkan dengan yang ini ya. Kita bandingkan dengan Quran terjemahan seperti ini ya. Ini saya baca yang ayat 11 ya. Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran? Ya ini. Contoh apa namanya? Ini adalah contoh. Ini kok di sini berbeda itu ya Pak Adib ya. Kalau saya baca tadi itu yang satu melarang, yang satu justru dilarang. Itu kan Ya, berbeda. Objeknya berbeda itu. Ya misalnya saya melarang Mas Ain, berarti Mas Ain itu orang yang dilarang. Ya. Kalau saya yang dilarang, berarti Mas Ain yang melarang. Itu kan nggak bisa dipertukarkan. Iya. Berarti yang satu itu menganggap bahwa yang melarang itu benar. Kalau Ya. yang satunya lagi menganggap bahwa yang dilarang itu justru yang benar. Yang gitu. benar, ya. Objeknya kan begitu. Berarti bahaya juga ini ya Pak Adib ya kalau misalnya ini apa namanya? Makanya Disalahpahami. pentingnya kita belajar bahasa aslinya. Bahasa asli ya. Bahasa aslinya. Berarti memahami ayat-ayat Ya. apa namanya? Al-Qur'an itu memang suatu apa namanya? Keharusan ya untuk apa Keharusan, namanya? ya. Untuk memfilter ini terjemah mana ini yang sebenarnya keliru. Ya. Ya. Sehingga memang penting sekali bahasa. Setelah kita mengenal berbagai macam bahasa, misalnya bahasa Al-Quran, ada bahasa Arab, ada bahasa Indonesia. Nah, masing-masing itu kan punya tata bahasanya, punya aturan-aturannya, punya pemahamannya. Nah, karena ketiga bahasa ini yang kita bicarakan antara bahasa Al-Quran, bahasa Arab, dan bahasa Indonesia, itu nanti saling mempengaruhi. Tetapi yang bahasa Al-Qur'annya itu sumber yang mempengaruhi, tidak boleh yang dirubah itu sumbernya ya, gitu loh. Ya. Ini mekanismenya begitu. Tapi kalau misalnya ada kasus seperti ini ada unsurnya apa ya Pak Adib? Apa memang orang yang menerjemahkan itu kurang memahami apa namanya istilahnya ayat-ayat itu untuk diterjemahkan, atau memang ada unsur kesengajaan? Enggak, atau memang ada kesengajaan? Saya kira tidak. Tidak ya. Itu pengetahuan. Faktor, karena memang bahasa Al-Qur'an ini kan bahasa sastra yang tingkat tinggi. Klasik gitu. Jadi memang kemungkinan itu memang ambivalen. Ambivalen itu semacam bisa dipahami bolak-balik gitu. Ya, karena ini masalah pengertian bahasa ini tidak sederhana ya. Nanti pada saatnya akan kita bicarakan. Waktu yang lalu kita sudah sempat menggambarkan antara wadah dan isi ya. Bahasa itu antara wadah dan isi harus sesuai. Tetapi tidak semua wadah itu isinya sama gitu loh. Misalnya kita melihat cangkir ya. Kita tidak boleh menduga atau langsung berkesimpulan bahwa di dalam cangkir itu mesti ada susunya, atau mesti ada airnya, air putihnya, atau mesti ada teh, atau mesti ada kopi. Belum tentu ya. Setiap wadah itu bisa diisi apa saja gitu. Nah, di sini memang kemudian, tapi begini, kalau kita mau mengambil makna dari sesuatu, mengambil makna itu harus melalui wadah itu. Jadi wadah itu ibaratnya tangga ya. Tangga, kita mau naik ke atas mendapatkan makna itu, tetapi setelah kita mengetahui maknanya, sebetulnya tangganya itu nggak usah kita bawa. Kalau dengan masuk naik ke genteng rumah, tangga itu kan diperlukan untuk sampai puncak itu. Tetapi setelah sampai puncak,
Anda itu kan nggak usah membawa tangga itu gitu. Artinya bahasa itu memang alat untuk makna, tapi setelah kita mengetahui maknanya, sebetulnya bahasa itu sudah nggak penting lah. Artinya tidak, kalau mau diperdebatkan mana yang benar mau yang salah, bahasa itu nanti nggak selesai. Contohnya, apalagi gini ya Pak Adib, sebentar. Apalagi kalau misalnya kita udah istilahnya pakai alat atau untuk naik udah mendapat makna, kemudian saya menjelaskan dengan alat yang berbeda, dengan bahasa berbeda, itu malah justru semakin runyam. Contohnya ya, kita melihat anjing. Anjing itu kalau bahasa Indonesia kan anjing ya. Anjing. Kalau bahasa Jawa itu gawon, asu, pire kan. Pire. Kan barang apa? Binatangnya kan sama. Tapi ucapannya kan bisa lain-lain. Itu yang saya maksudkan wadah itu. Antara anjing, segawon, pire, asu itu wadah. Isinya itu ya itu. Ya itu binatangnya itu. Binatangnya itu gitu. Jadi kita nggak boleh yang benar itu yang segawon apa, yang anjing apa, yang asu. Ya semua bener lah, lihat kontennya aja. Kalau orang Jawa ini menganggap ini. Beda lagi nanti kalau bahasa Arab. Mas Ain tahu nggak bahasa Arabnya anjing? Bahasa apa itu bahasa Arabnya anjing? Kalbun. Ya. Kalbun. Anjing. Kalau dihilangi tanwennya yang belakang, kalbu. Kalau bahasa Indonesia kalbu nanti malah hati. Kan? Iya. Masuk hatinya sama dengan anjing kan. Iya itu nganu ya. Apa namanya? Ya bisa salah paham. Dari sisi bahasa itu mirip, tapi dari sisi makna itu justru malah jauh. Jauh. Karena kalau aslinya bahasa Quran itu anjing itu beda dengan kalau hati itu qalbu pakai qaf. Ya. Kalau yang anjing ini pakai kaf. Tapi dalam bahasa Indonesia nanti semuanya ditulis pakai K. Nah, itu kayak repotnya itu. Sehingga ya contoh ini tidak bermaksud apa-apa, yang penting kita itu hati-hati, waspada bahwa yang namanya terjemah itu tetap terjemah. Dia tidak bisa mewakili 100% dari aslinya. Tidak bisa mewakili dan malah justru bisa bertolak belakang. Bisa menimbulkan masalah. Jadi intinya di situ. Dan bisa menimbulkan salah beramal juga. Salah persepsi, salah bertindak, salah berbuat. Berarti intinya kalau kita sebagai umat Islam itu ya mau tidak mau memang harus belajar bahasa aslinya. Itu yang menarik untuk belajar bahasa aslinya itu nanti perangkat-perangkat apa saja kira-kira Pak? Ya. Yang salah satu contoh aja lah. Yang jelas kalau kita mempunyai niat untuk belajar bahasa Al-Quran, jangan kecil hati, jangan putus asa, karena bahasa Al-Quran itu lebih hebat, lebih sederhana, lebih ringkas dibandingkan bahasa Arab. Lebih ringkas, lebih padat, lebih hebat. Ya. Karena bahasa Al-Quran itu bahasa wahyu. Yang langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan bahasa Arab itu sudah campur-campur dengan bahasa budaya manusia. Berarti intinya bahasa Al-Quran itu tidak sama dengan bahasa Arab. Memang tidak 100% persis dengan bahasa Arab. Tetapi bahasa Al-Quran itu bahasa yang justru induknya semua bahasa di dunia. Jadi nggak boleh diborong atau dimonopoli oleh bahasa Arab. Pengertian ini baru satu contoh ya, mungkin banyak lagi ya nanti yang belum akan kita buka lagi. Nah, inilah part kali ini part 4 ya, kajian tentang bahasa ini, yang mana Pak Adib sudah meneliti lah istilahnya. Ternyata memang di dalam terjemahan Al-Quran sendiri terdapat mungkin lebih dari satu ya terjemah yang bertolak belakang dari sisi makna ya. Walaupun ayatnya itu sebenarnya bacaannya juga sama, tetapi
terjemahannya itu berbeda ya, dari yang satunya me, yang satunya di, itu sudah objeknya sudah lain seperti itu. Oke, mungkin untuk part kali ini cukup sekian dulu ya. Kita lanjut kepada video selanjutnya nanti ya, jangan kemana-mana ya, pokoknya saksikan terus Peta Islam ya, ikuti terus, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, jangan lupa bunyikan loncengnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.